Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Bapak-bapak jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ibu-ibu yang ada di belakang, alhamdulillah, mari kita senantiasa tidak bosan-bosan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama, nikmat dapat mengetahui kebenaran, karena banyak manusia yang tidak mengetahui kebenaran. Meskipun mereka punya mata, tetapi matanya buta, tidak bisa melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi telinganya tuli, tidak bisa mendengarkan kebenaran. Mereka punya hati, tapi hatinya membatu, tidak digunakan untuk merenung, untuk bertafakur dan bertazakur, mengingat kebesaran Allah, merenungi kebesaran Allah yang ada pada alam ciptaannya ini. Nah, ini sebuah nikmat yang besar, karena apabila kita punya hati tapi hati kita tidak digunakan, kita punya mata tapi mata kita tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, kita punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, maka ulaika kal an'am, mereka adalah laksana seperti bagaikan hewan ternak, balhum adall, bahkan lebih sesat. Jadi alhamdulillah malam hari ini cukup ramai. Mudah-mudahan ini merupakan tanda-tanda hidayah dan berkah Allah sudah mulai turun di masyarakat Panjang, ya, Kota Bandar Lampung. Perbedaan pilihan dalam pilpres jangan membuat umat Islam berpecah belah. Silakan masing-masing punya pilihan yang berbeda-beda, silakan. Tapi jangan sampai kita suami istri cerai gara-gara yang satu milih nomor 3, yang satu milih nomor 2. Dan sebaliknya. Jangan sampai masyarakat itu gontok-gontokan, ribut, tawuran, ya, gara-gara beda pilihan. Yang penting mana yang diyakini, itulah yang pilih. Yang jelas bahwa persoalan kepemimpinan ini adalah persoalan akidah, ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh beberapa ustadz di YouTube, dan itu memang dasarnya jelas, surat Al-Baqarah, ya, sekitar ayat 165-an, ya. Karena nanti di hari kiamat yang dipimpin mengatakan, ya Allah, saya masuk neraka karena dosa saya, tetapi mereka masuk neraka itu karena salah mereka sendiri. Kok mau ngikut saya? Ya, kok mau nyoblos saya? Itu salah dia sendiri. Ya. Jadi dua-duanya ke neraka apabila yang dipilih adalah
orang-orang yang sesat. Ya. Nah, baik, pada kesempatan sore hari ini, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau insya Allah di hari kiamat akan memberikan syafaat dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua yang akan memberikan syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat harus mendapatkan izin, Nabi Muhammad harus mendapatkan izin. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Karena sesungguhnya yang memberi syafaat itu bukan Nabi Muhammad, bukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga melalui malaikat, melalui Nabi Muhammad, juga melalui doa-doa kita. Ya. Sesama kita mendoakan, maka berarti sesama kita bisa saling memberikan syafaat. Ya. Kemudian syarat yang kedua daripada syafaat itu adalah Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Kaum, orang, masyarakat yang akan diberikan syafaat itu harus diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat ridho ini adalah orang-orang yang bertauhid. Karena Allah tidak mungkin ridho kepada orang-orang yang ahli syirik, yang menyekutukan Allah, ya, yang menyekutukan Allah. Maka selama kita termasuk ahli tauhid, termasuk berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusannya yang akan mengajarkan kepada kita tentang tuntunan bagaimana cara beragama, cara beribadah, maka insya Allah kita berhak mendapatkan syafaat. Untuk masalah syafaat ini, para jamaah bisa buka di YouTube saya, ya. Jangan sampai lupa, Muhammad Nurdin Official, ya. Jadi silakan nanti di rumah membuka yang judulnya syafaat, ya. Muhammad Nurdin Official. Ketik saja di pencarian YouTube, nanti ketemu, cari yang judulnya syafaat. Syafaat itu sudah saya jelaskan lebih kurang 1 jam. Malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah, ya. Di mana kita sudah sampai kepada sifat yang ketiga, yaitu sifat Allah Ar-Rahman, ya. Di mana dalam surat Al-Fatihah yang pertama adalah Rabb, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Rabb. Yang kedua adalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, ya. Lafaz Allah. Yang ketiga adalah nama Ar-Rahman, ya. Ini sudah saya jelaskan bulan yang lalu. Nggak tahu masih ingat apa enggak, ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Kalau Rabbul Alamin artinya Rabb adalah penjaga dan pemelihara, ya. Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara dan penjaga alam semesta. Nah, maka untuk menjaga alam semesta mustahil Allah tidak mengutus hambanya, mustahil. Allah pasti mengutus hambanya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengajarkan bagaimana cara merawat alam ini, bagaimana cara memelihara alam ini, bagaimana cara memelihara manusia supaya manusia itu sakinah, mawaddah, warahmah, supaya manusia sa'idun, berbahagia, supaya manusia berkah hidupnya. Itu mustahil kalau tidak diutus Nabi. Nah, maka dengan kata-kata Rabbul Alamin, maka mengandung konsekuensi bahwa Allah harus mengutus Nabi, mengutus utusannya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari nama Allah yang kedua, Allah berarti yang disembah, yang dipertuhankan, ya. Lafaz Allah
itu memiliki makna, ya. Karena sebagian dari para ahli bahasa atau para ulama mengatakan Allah berasal dari kata al-ilah, ya, Allah, yang artinya yang disembah. Satu-satunya Tuhan yang berhak disembah itu Allah. Nah, kalau memang Allah itu artinya yang disembah, maka mustahil Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul. Karena ketika kita mau menyembah, kalau tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, bagaimana cara menyembahnya? Cara menyembah Allah itu bagaimana? Nah, seperti yang baru saja kita laksanakan tadi, sholat. Nah, sholat tadi yang kita laksanakan baru saja, seperempat jam yang lalu, itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahwa sholat itu harus suci, suci badan, suci tempat, suci pakaian, sholat harus menghadap kiblat, sholat harus berdiri, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dilakukan dengan tumaknina, dan dilakukan dengan khusyuk, menghayati semua apa yang dibaca, memahami, menghayati, meresapi yang dibaca, Nah, jadi dengan kata Allah, maka mustahil Allah tidak mengutus Nabi, nggak mustahil. Karena apa? Karena bagaimana saya bisa menyembah Allah kalau tidak ada Nabi? Siapa contohnya coba? Nah, maka harus diutus Nabi. Nabilah yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Baik itu yang berupa sholat, baik yang berupa tawaf, baik yang berupa sa'i, baik yang berupa melontar jumroh, ya, semuanya adalah dalam rangka ibadah. Ya. Yang ketiga, yang kemarin sudah kita jelaskan adalah nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah rahmat Allah mencegah menelantarkan hambanya, dan mustahil Allah tidak menurunkan kitab dan nabi. Jadi di sini disebutkan bahwa zat yang diberi nama Ar-Rahman tentu memiliki tanggung jawab untuk mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Ya. Ar-Rahman itu artinya rahmat. Ya. Kalau memang Allah Maha Rahmat, maka Allah tidak mungkin menelantarkan hambanya. Tidak mungkin hambanya, wes los karepmu, nggak mungkin. Pasti kasih sayang Allah akan menunjukkan kamu sebegini ya, supaya kamu saya cintai, supaya kamu dicintai saya, dirahmati saya, disayangi saya, begini caranya. Nah, maka semua cara-cara itu harus ada kitabnya, harus ada juklaknya, harus ada petunjuknya, yaitu Al-Quran. Dan harus ada juknisnya, yaitu petunjuk teknis, yaitu sabda-sabda dari Rasulullah SAW. Jadi sifat Ar-Rahman melahirkan satu konsekuensi bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, tidak. Tapi hambanya akan dibimbing dengan kitab dan nabi. Maka disitulah nabi harus diutus. Bahkan di sini disebutkan bahwa tanggung jawab ini lebih besar daripada tanggung jawab untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman dan mengeluarkan biji-bijian. Jadi tanggung jawab Allah mengutus nabi dan rasul dan menurunkan kitab itu jauh lebih penting daripada menurunkan hujan. Hujan penting, Pak, hujan penting. Dengan hujan maka padi tumbuh, ya kan? Dengan padi tumbuh kita bisa makan nasi, makan beras. Ya. Penting supaya badan kita bisa sehat. Ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Allah menurunkan kitab dan Allah mengutus Rasul. Sehingga di sini disebutkan bahwa konsekuensi rahmat untuk menghidupkan hati dan ruh lebih besar daripada konsekuensi menghidupkan badan. Ya. Jadi dengan turunnya Al-Quran,
dengan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, dengan diutusnya para nabi, itu jauh lebih penting daripada Allah menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, kemudian menumbuhkan badan. Ya. Jadi menghidupkan badan itu penting, Pak. Kita perlu makan, perlu minum, perlu ngopi, perlu pempek, perlu rujak, perlu nasi goreng, perlu menghidupkan badan. Tetapi yang lebih penting lagi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah menghidupkan hati dan ruh. Menghidupkan hati dan ruh itu adalah tugas Al-Quran dan tugas para nabi dan para rasul. Ya. Ini bukan berarti Pak Ustadz mengatakan hujan tidak penting. Bukan, ya, hujan penting. Hujan penting supaya pertanian tumbuh. Dengan tumbuh kita bisa makan, sembako murah, beras murah, ya. Jangan sampai beras mahal seharusnya petani kaya ya Pak, seharusnya. Tapi petani tetap miskin. Ya, disinilah ketimpangan pangan yang ada di Indonesia. Ketika kita beli beras mahal, pas kita tanya petani, Pak, untung apa ora? Ora. Waduh. Jadi di mana ini miskomunikasinya? Pasti di situ ada mafia, ya. Mafia perdagangan beras. Nah, mafianya inilah yang harus diberantas oleh presiden yang akan datang, ya. Bapak sekalian, kembali ke sini. Jadi menghidupkan hati dan roh, sekali lagi Pak ya, menghidupkan hati dan roh jauh lebih penting daripada menghidupkan badan. Ya, inilah konsekuensi daripada nama Allah yang bernama Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Allah Maha Rahmat. Apa buktinya Allah Maha Rahmat? Allah menurunkan Al-Quran. Apa buktinya? Allah mengutus para nabi dan para rasul. Sehingga dengan demikian maka hati kita, ruh kita hidup, Pak. Nah, kalau hati kita, ruh kita hidup, maka kita akan menjadi manusia yang beradab, akan menjadi manusia yang berbudaya, akan menjadi manusia yang bermartabat, yang seimbang antara fikriyah, nafsiyah, dan jasadiah. Jasadnya kuat, pikirannya cerdas, intelektual, kemudian ruhnya dekat dengan Allah. Ruhnya, hatinya dekat dengan Allah. Spiritualnya tinggi. Spiritualnya tinggi, selalu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, sabar, tawakal, otaknya cerdas, intelektualnya jalan, ya. Badannya kuat, kuat jalan kaki, kuat naik motor, kuat berenang. Nah, itu kan bagus Pak, seimbang. Jasadiah, fikriyah, dan spiritual. Nah, itulah pentingnya Nabi dan Rasul. Dan memang Nabi mengajarkan begitu Pak. Nabi sendiri kan luar biasa. Nabi beberapa kali jadi panglima perang, ya. Jadi Nabi itu bukan orang yang cemen, tapi jadi panglima perang. Jadi kalau perang itu terdepan. Nah, tentu untuk perang itu kan fisiknya harus kuat. Jangan sampai cacingan mencret. Cacingan mencret suruh perang. Oh, baru jalan aja udah gloyor-gloyor. Ya. Jadi Nabi itu fisiknya kuat Pak. Nabi mengajarkan menunggang kuda, memanah, ya. Dan Nabi memerintahkan kita untuk berenang, ya, berenang. Itu artinya apa? Artinya Nabi punya perhatian terhadap jasad, fisik, ya. Kalau terhadap roh jelas apa ya? Kalau terhadap roh jelas, ya. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat, dengan kita berdoa, maka insya Allah roh kita akan bersih. Nah, itu yang bulan kemarin. Sekarang masuk yang poin keempat.
yang pelajaran malam hari ini adalah poin keempat. Yaumiddin bisa disimpulkan dari penyebutan Yaumiddin, yaitu hari di mana Allah akan memberikan pembalasan terhadap amal hamba. Dia memberi pahala kepada mereka atas kebaikan dan menyiksa mereka atas keburukan dan kedurhakaan. Ya. Dalam Al-Fatihah ada kata-kata Maliki Yaumiddin. Nah, kita lihat kalimat Yaumiddin. Kita lihat kalimat Yaumiddin. Apa Yaumiddin? Hari pembalasan. Di mana pada hari pembalasan nanti setelah manusia wafat kemudian dihidupkan kembali pada hidup yang kedua, disitulah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom, kecil banget Pak atom itu, dia akan melihat balasannya. Siapa yang berbuat keburukan sebesar atom, dia juga akan melihat balasannya. Jadi semua akan dibalas oleh Allah, ya. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan siksa. Tentu saja Allah tidak akan menyiksa seseorang sebelum ditegakkan hujjah atas dirinya. Hujjah ini tegak lewat para rasul dan kitab-kitabnya. Jadi Allah tidak mungkin akan menyiksa hambanya sebelum hambanya itu kedatangan Nabi dan Rasul, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surat Al-Isra, Pak, ya. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kaum itu diutus Rasul. Artinya kaum yang betul-betul tidak pernah kedatangan Rasul. Mungkin ada di pedalaman manalah Pak ya. Saya nggak bisa nyebutkan apa pedalaman Kalimantan, apa pedalaman Jambi, apa pedalaman Banten, saya tidak bisa menyebutkan. Pokoknya di daerah pedalaman yang dia tidak pernah keluar kampung. Tidak pernah keluar kampung, tidak pernah ke kota, boro-boro WA Pak. Nggak punya WA itu Pak. Radio tidak punya, televisi nggak punya, pokoknya putus dengan dunia kayak kita ini, putus. Nah, orang-orang yang betul-betul sangat terisolir dan belum pernah kontak dengan dunia luar, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah. Ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi perlu diutusnya para nabi dan para rasul untuk menegakkan hujjah. Apa itu menegakkan hujjah? Untuk menerangkan kebenaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Kemudian Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Allah memerintahkan manusia untuk beriman, untuk bertakwa. Untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ini boleh. Ini jangan. Itu sudah diterangkan oleh Nabi, Pak. Ya. Bapak bisa lihat di dalam beberapa surat Al-Quran, ya, ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat tentang hukum. Janganlah kamu berzina, janganlah kamu makan babi, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu. Pokoknya ayat-ayat larangan dalam kehidupan. Jadi setelah diterangkan oleh Nabi bahwa ini jangan, ini boleh, ini harus, ini boleh. Setelah diterangkan begitu, kemudian manusia melanggar, barulah dapat hukuman. Tapi kalau manusia belum pernah dapat berita sama sekali, baik dari Rasul langsung, dari penerusnya Rasul. Siapa penerusnya Rasul? Penerusnya Rasul adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kan kita ketemu dengan penerusnya Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Muhammad dakwah kepada sahabat. Sahabat dakwah kepada tabi'in. Tabi'in dakwah kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian disitulah nanti ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah,
ada Imam Hambali, ya Imam Hambali, Imam Ahmad sama ya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki ya. Kemudian terus berdakwah ke murid-muridnya, terus berdakwah sampailah ke kita hari ini, Pak. Berarti kita ini sudah kedatangan utusan Rasul, penerusnya Rasul, Kita kan sudah tahu, Pak, bagaimana Pak hukumnya kalau nggak sholat, kita udah tahu kan? Nah, itu namanya hujah sudah ditegakkan. Ya. Orang Islam di Indonesia kalau ditanya, Pak, apa hukumnya makan babi? Pasti tahu, Pak. Pasti tahu. Pak, apa hukumnya nyuri? Pasti tahu. Gak mungkin dia akan bilang, oh boleh. Gak mungkin. Jadi serendah-rendahnya pengetahuan orang Islam, serendah-rendahnya, pasti tahu bahwa babi haram. Mencuri tidak boleh, membunuh tidak boleh. Pasti tahu. Nah, itu namanya hujah sudah tegak. Ya, hujah sudah tegak. Jadi kalimat Maliki Yaumiddin menuntut untuk hadirnya Nabi dan Rasul. Ya. Kalimat Maliki Yaumiddin menuntut adanya Nabi dan Rasul. Walaupun Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apa gunanya Rasul? Untuk menegakkan hujjah, untuk menyampaikan al-haq, kebenaran. Yang ini haram, yang ini haram, yang ini makruh, yang ini wajib, ini boleh, ya. Kemudian disimpulkan oleh ulama ada 5 macam hukum: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ya, itu kesimpulan dari para ulama tentang hukum fikih yang semuanya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi para ulama itu tidak ngarang, Pak, tidak ngarang para ulama, tidak ngarang. Ya, kalau para ulama itu ngarang masuk neraka. Jadi dari Al-Quran setelah digali, dari Al-Hadis, As-Sunnah digali, ayat-ayat hukum, baik dari Quran maupun hadis, kemudian disimpulkan, oh hukum itu ada 5. Ya, ada yang wajib, kalau tidak dilakukan berdosa, ada yang haram, ya, kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan berdosa. Kemudian ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, Maliki Yaumiddin mengharuskan adanya Nabi dan Rasul. Itulah yang disebut dengan nubuah, ya, kenabian. Lanjut yang kelima, Iyyaka na'budu. Bisa disebutkan dari iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara yang diridhoi dan dicintainya. Beribadah kepadanya berarti bersyukur, mencintai dan takut kepadanya berdasarkan fitrah, sejalan dengan akal sehat. Cara beribadah ini tidak bisa diketahui kecuali lewat para rasul berdasarkan penjelasan mereka. Jadi dari kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Ya. Seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, bagaimana cara beribadah? Maka caranya adalah harus melalui Nabi, harus melalui Rasul. Rasul dan Nabi itulah yang mengajarkan bagaimana cara menyembelih, ya. Tidak boleh menyembelih demi Nyi Roro Kidul atau menyembelih demi sing bau rakso atau menyembelih demi jin, ya boleh. Harus bismillahi Allahu Akbar. Bagaimana cara berzakat, bagaimana cara umroh, cara haji, ya. Nah, itu semuanya dihadirkan Nabi dan Rasul. Jadi dari kalimat iyyaka na'budu maka wajib harus adanya nubuwah. Karena bagaimana kita bisa menyembah Allah kalau tidak dicontohkan oleh Nabi? Nanti akhirnya kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, akhirnya kita ngarang-ngarang. Oh, pantasnya eling aja ya, eling. Beribadah, eling, eling aja. Seperti
seperti agama kejawen, ya, eling, ya. Apalagi kalau mas jebut mas, but, dan akhirnya suruhnya nyebut, jadi jangan suruh nyebut, ya. Mas ucapkan la ilaha illallah, bukan nyuruh nyebut, bukan. Mas jebut, itu yang ditiru but, nah, begitu. Maka ketika orang mau meninggal sakaratul maut, kita jangan bilang mas jebut, jangan, langsung saja, langsung la ilaha illallah di telinga kanannya Pak, di telinga kanan, terus berhenti dulu, jangan langsung, jangan, harus ada jeda, ya. La ilaha illallah, biar diresapi dulu kan, diresapi sama si calon ini, calon mayit, belum jadi mayit, belum, sedang sakaratul maut. Sakaratul maut itu kondisinya sangat very busy, sibuk, ya. Kenapa dia sibuk? Karena semua amalannya sejak muda ditampilkan. Wah. Sehingga kadang-kadang orang yang mau mati kadang-kadang keluar air matanya, Pak. Loh, kok nangis? Nah, karena dia mengenang masa lalunya yang kelam, yang tidak bisa dihapus lagi karena sudah sampai sini, ya. Masa lalunya mungkin berzina, masa lalunya mungkin membunuh, masa lalunya mungkin judi, ya. Dia lihat itu semua perilakunya di masa muda itu dia lihat. Ya. Kalau waktu mudanya suka adu ayam, ya kadang-kadang dia tangannya ikut-ikut seperti orang adu ayam, ya. Kalau suka ngocok kartu, ya, kartu remi, ceki, domino, ya, bisa jadi dia mau sakaratul mau tangannya gini, ya, gitu. Karena apa yang akan diucapkan dia berdasarkan yang paling banyak dia kerjakan. Sama dengan Bapak jalan kemudian kakinya terantuk batu, Pak. Bapak jalan, Pak, ya, jalan. Pulang dari masjid lah, ya, atau jalan di mana lah, tahu-tahu kakinya kena batu. Apa yang keluar dari mulut kita? Ya, kalau ucapannya astagfirullah, itu bagus. Kalau ucapannya masya Allah, bagus. Kalau ucapannya la ilaha illallah, bagus, ya. Kalau ucapannya ya Allah, bagus. Tapi kalau ucapannya astaga, nah itu enggak bagus itu, ya. Astaga itu sebenarnya dia mencuri dari kata astagfirullah, ya. Jadi mau astagfirullah nggak mau, firullahnya tuh digunting. Nah, jadi astaga, ya. Jadi mau taubat nggak jadi, Pak. Kalau astagfirullah kan jelas itu, ya. Saya minta ampun kepada Allah. Tapi kalau astaga berarti saya, baru saya baru meminta udah potong karena astaga. Harusnya kan astagfirullah, ya. Belum lagi yang maaf, Pak, ada yang sampai menyebutkan alat kelamin, naudzubillah min dzalik, ya. Iya, demi Allah saya mendengar langsung, ya. Jadi ketika kaget yang disebut adalah nama alat kelamin, naudzubillah min dzalik. Ini artinya tiap hari pikirannya kotornya ke situ, ya. Kalau tiap hari ingat Allah, rajin ngaji, mesti yang keluar dari mulut itu pasti ada Allahnya, pasti ada Allah. Subhanallah. Kita jatuh dari tangga, subhanallah. Kita jatuh dari mana, pleset, la ilaha illallah. Pokoknya ada Allahnya lah.
bisa subhanallah, bisa masya Allah, bisa astagfirullah, bisa la ilaha illallah, bisa ya Allah saja, ya Allah. Ya. Nah, itu dalam keadaan tidak terlalu panik kan Pak. Kalau dalam sakaratul maut itu very panik, sangat panik. Di sampingnya kan malaikat Pak, malaikat yang sudah membawa keranjang untuk membungkus roh. Jadi ketika seseorang mau meninggal, maka datang dulu malaikat Pak, sederet ya, yang siap membungkus roh kita. Kemudian terakhir yang datang adalah malaikat maut yang di atas, yang di lurusan kepala. Jadi yang khusus mencabut nyawa itu di jurusan kepala. Ya. Nanti kapan-kapan saya terangkan bagaimana proses dicabutnya nyawa antara orang beriman dengan orang kafir. Ya. Nanti kalau Bapak sudah tahu bagaimana proses dicabutnya nyawa antara orang beriman dan orang kafir, insya Allah Bapak sampai mati tidak mau ingin jadi orang kafir. Yakin saya. Ya kalau orang kafir itu betul-betul rohnya itu nggak mau keluar, sehingga dipukul oleh malaikat. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu di sini. Jadi iyyaka na'budu mengandung makna bahwa hanya kepada Allah kita beribadah. Dan cara ibadah dituntun, diberi contoh, diberi petunjuk oleh Nabi. Disitulah perlunya Nabi, perlunya nubuah, ya, nubuah, ya, kenabian. Dan beribadah itu bukan hanya sholat loh Pak, bukan hanya sholat. Ya, beribadah itu termasuk bersyukur, ya. Karena ibadah yang akan diterima adalah ibadah yang caranya diridhoi dan dicintai Allah. Kalau caranya beribadah itu hanya dengan eling, nyebut, itu maka tidak diridhoi dan tidak dicintai. Ya. Maka harus bersyukur, senantiasa menyampaikan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun keadaan kita ketika ditanya, Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah. Pak Cirohim, apa kabar? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah itu nomor satu. Ya. Pak Sarjono, apa kabar? Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah terus. Walaupun sakit parah, walaupun utangnya banyak, alhamdulillah. Walaupun pasar sepi, nggak ada yang beli, walaupun istri marah-marah, alhamdulillah. Ya. Jangan sampai aduh aku habis marah sama istri, jangan ya. Jangan mengeluh, jangan mengeluh ya. Demikian juga ibu-ibu ya, ketika ditanya alhamdulillah ya, jangan tanya saya barusan dipukul sama suami, saya barusan ditendang, barusan diludahin. Pokoknya alhamdulillah dulu, alhamdulillah. Bersyukur. Yang kedua, mencintai Allah itu ibadah Pak. Bapak cinta kepada Allah itu ibadah. Jadi ibadah itu tidak harus dalam wujud sholat. Sholat jelas penting, jelas. Ya, sholat penting. Kalau sholat itu sempurna Pak, sempurna. Kalau sholat itu sempurna. Ada takbirnya, ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada doanya, ada sholawatnya, lengkap. Full, sholat itu full, ada semua. Sholawatnya ada, tahiyatnya ada, minta perlindungan dari neraka ada, minta perlindungan dari dajjal ada. Pokoknya kalau sholat itu sempurna. Maka kalau kita ingin ibadah yang sempurna ya sholat. Ya. Dan sholat harus dilakukan dengan rasa cinta. Ya. Jangan sampai mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan lagi. Ya, jangan, nggak boleh. Tirulah warga di kampung saya Pak. Tirulah warga di kampung saya. Warga di kampung saya itu kalau mendengar azan mesti alhamdulillah. Ya. Jadi asal mendengar suara azan itu alhamdulillah. Itu kebiasaan warga di kampung saya Pak, di Tegal, Jawa Tengah. Iya, serius ini. Setiap mendengarkan azan mesti alhamdulillah. Artinya apa?
Artinya alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa sujud. Untuk menangi sujud. Menangi tahu nggak apa menangi? Menangi itu ya ngalami sujud. Ya. Ya sebab kalau sudah nggak diberi kesempatan lagi kan sebelum azan udah mati kan, udah mati sebelum azan, udah wafat. Nah ternyata sampai azan berkumandang saya masih hidup, saya masih bisa sholat. Maka saya setuju dengan keterangan Gus Baha yang mengatakan bahwa hidup kita itu menunggu dari satu sholat ke sholat berikutnya. Ketika habis maghrib, Mas nunggu apa? Nunggu isya. Ketika habis isya, Mas nunggu apa? Nunggu subuh. Ketika habis subuh, nunggu apa? Nunggu zuhur. Habis zuhur, nunggu apa? Nunggu asar. Jadi per detik kita adalah menunggu sholat. Per detik menunggu sholat yang akan datang. Ya, ketika habis zuhur menunggu sholat asar. Ketika habis asar menunggu sholat maghrib. Terus 24 jam begitu. Dan itu sejalan juga dengan lagunya Bimbo yang berjudul Sajadah Panjang. Ya, ada itu zaman dulu ya. Mungkin bapak-bapak masih ingat lah. Namanya orang Bandung, seniman namanya Trio Bimbo. Dia pernah nyanyi lagunya berjudul Sajadah Panjang. Artinya kita menuntut ilmu, kita mencari rezeki, dan ketika mendengar azan maka gelar sajadah, takbir Allahu Akbar. Habis itu nuntut ilmu lagi, mencari rezeki lagi. Yang supir-supir, yang gojek-gojek, yang maksim-maksim, yang petani, yang nelayan, silakan. Nanti pas dengar azan, gelar sajadah lagi. Ya, jadi kita punya sajadah yang panjang betul Pak, nggak pernah putus. Sajadah kita itu bukannya sajadah ini loh Pak, ini mah pendek. Sajadahnya panjang, nggak pernah putus. Putusnya setelah mati. Ya, makanya pinter itu Mas Bimbo itu ngasih judul lagu Sajadah Panjang. Artinya sejak kita akil balik, kita sudah diberikan sajadah panjang untuk terus bersujud kepada Allah, terus bersujud. Yang lain itu selingan, mencari rezeki selingan, menuntut ilmu, kemudian beraktivitas, bertamu. Semuanya adalah selingan, tapi intinya adalah sujud. Ya. Nah, jadi untuk sujud itu dengan sholat, dan sholat itu juga diajarkan oleh Allah melalui Nabi Musa dalam surat Toha, ya, dalam surat Toha awal-awal itu, ayat berapa itu? Ayat 5 lah. Pokoknya surat Toha awal-awal ya, nanti dibuka saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya. Sesungguhnya aku inilah Allah ya Musa. Musa, aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali saya. La ilaha illa ana. Fa'budni, beribadahlah kepadaku hai Musa, beribadahlah kepadaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikan sholat untuk mengingat aku. Jadi cara mengingat Allah yaitu dengan sholat, bukan eling, bukan, tapi sholat. Ya, itu cara mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi mengingat Allah yang paling komplit, paling sempurna, sholat. Maka kita usahakan sholat itu adalah tempatnya nyaman, apa ya, bersih, tidak berisik. Anak-anak kecil boleh ke masjid Pak, boleh, tapi dikasih penjelasan. Nah, ini rumah Allah, kita akan menyembah Allah. Nah, jadi kalian nyembahnya tenang-tenang, jangan teriak-teriak, jangan gedebak-gedebuk, ya. Ya kalau namanya anak kecil mungkin cengengesan, asal suaranya pelan nggak apa-apa. Namanya anak kecil, ya belum paham kan.
Ya, wajar. Tapi jangan sampai teriak-teriak, gedebuk yang membantu kehusuan kita. Ya. Nah, patut juga ditiru di Jogokarian Jogja, Pak. Nah, ini yang orang Jogja mana ini? Angkat tangan ya orang Jogja ini. Nah, patut ditiru. Di Jogokarian itu di luar masjid ada taman bermain. Ya, mainannya lengkap Pak, lengkap mainannya lengkap. Mulai dari mandi bola sampai jungkat-jungkit, ya, jungkat-jungkit sampai perosotan lengkap untuk anak-anak yang sholat. Jadi bapak ibu yang bawa anak silakan main di situ. Dan dijaga, ada satpamnya, dijaga. Jadi anak-anak bapak itu tidak nah itu insya Allah nggak diculik karena ada satpamnya. Ya, satpamnya digaji dong sama takmir masjid, digaji. Ya. Dan satpamnya nanti sholatnya khusus, ada jamaah khusus. Pokoknya tugas satpam menjaga anak kecil main di luar. Ada mainannya Pak, ada pagarnya dicat. Kayak sekolah TK gitu, hijau, kuning, merah, biru, hijau, kuning, merah, biru. Jadi anak-anak di luar itu teriak-teriak nggak apa-apa, nggak masuk ke dalam, nggak masuk. Itu di Masjid Jogokarian. Saya pernah nginap semalam di sana. Ya. Jadi hal-hal yang positif dari Jogokarian perlu kita tiru Pak. Ya. Sehingga yang sholat khusyuk yang sholat. Kemudian anak-anak sesuai dengan fitrahnya main. Kecuali anak-anak yang sudah umur 3 tahun ke atas. 3 tahun ke atas. Kalau 3 tahun ke atas bisa dibawa masuk. Yuk masuk. Kemudian kamu stopnya di sini, jangan ribut, jangan lari-lari. Kalau yang 3 tahun ke bawah belum bisa diatur, belum bisa. Itu harus di tempat mainan. Itu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan ibadah itu harus kita perhatikan betul-betul. Termasuk AC, termasuk debu, ya, termasuk semut. Jangan sampai kita sujud langsung digigit semut Pak, sedikit gitu ya. Karena ada bekas bekas donat ya, belum disapu, akhirnya semutnya banyak. Ya. Nah, salah satu tugas takmir masjid atau merbot meneliti nih, ini ada semutnya nggak, diteliti. Jangan sampai orang sujud kemudian kepalanya disenit gitu ya. Senit itu digigit semut merah. Kemudian usahakan karpetnya itu wangi, ya. Belilah parfum yang bagus, ya. Jangan pakai kiss spray, jangan. Kiss spray itu bukan untuk karpet. Karpet itu kalau dikasih kiss spray nanti dia basah. Basah itu nanti banyak jamur. Ya, ada beberapa masjid yang karpetnya disemprot dengan kiss spray. Pas saya pegang gini, kok basah? Kalau basah berarti air. Ya, janganlah. Belilah parfum yang agak mahal sedikit, nggak apa-apa. Orang kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi aja wangi kok. Ya. Sehingga orang masuk masjid itu betah, pengen pulang, betah. Seperti ikan masuk di akuarium, yang nggak pengen pulang. Karena apa? AC-nya bagus, karpetnya empuk, bersih, wangi, ya. Itu. Jadi jangan sampai dan ya saya ini hanya himbauan saja Pak ya, himbauan. Saya nggak bisa melarang Bapak, nggak bisa. Himbauan untuk mengurangi merokok, ya, mengurangi merokok. Karena merokok itu nanti akan mengeluarkan aroma yang sedap, ya. Sehingga ketika kita sholat berjamaah, jejeran dengan yang merokok, itu pasti nanti dari mulut sebelah itu keluar bus, menyebar, atau ke hisap kita. Nah, sehingga akan terasa betul. Jadi saya menghimbau untuk mengurangi rokok lah ya. Kalau belum bisa berhenti ya kurangi lah ya. Karena walaupun kita sikat gigi 1000 kali Pak, sikat gigi tetap akan bau nikotin. Karena baunya itu bukan dari gigi, bukan. Baunya itu dari paru-paru. Paru-parunya itu udah hitam Pak, udah hitam ya. Udah hitam isinya nikotin dan itu menimbulkan bau. Sehingga ketika sholat dia keluar tuh, cus. Nah yang sebelah kiri kanannya itu ya, nggak kuat ya, nggak kuat. Saya mengalami sendiri Pak, Saya sholat itu ya, kok baunya nikotin itu.
Jadi sholatnya khusyuk, terus terang aja. Pas setelah salam, oh benar. Memang sebelah kiri saya ini memang perokok berat. Ya. Nah, jadi saya himbau untuk mengurangi. Ya, saya nggak bisa melarang Pak, nggak bisa. Pokoknya bagaimana suasana masjid supaya wangi, supaya kalau nggak mampu beli karpet yang mahal, ya beli karpet yang tebal lah ya, tebal ya. Saya kira di sini orang kaya banyak lah, masa patungan beli karpet aja nggak bisa. Ya. Baik, jadi bersyukur, mencintai, kemudian takut kepada Allah itu penting, ya takut sesuai dengan fitrah, ya. Jadi sholat itu sesuai dengan fitrah, sejalan dengan akal sehat. Kalau saya pribadi Pak ya, saya pribadi nih, saya tidak menyebutkan bapak-bapak tidak. Sholat yang paling nikmat itu subuh, paling nikmat. Karena badan, pinggang yang tadinya lurus di kasur atau di dipan, kemudian pas waktu subuh, ruku, keretek. Nikmat sekali tuh. Pas ruku pertama itu nikmat sekali, keretek. Gitu ya, enak gitu ya, makanya rukunya dilamain, sami Allah liman hamidah. Kemudian pas sujud, nikmat sekali sujud ya. Jadi badan itu tadinya bangun tidur itu kaku Pak ya, kaku, maka dengan sholat lemas lagi ya, apa sendi-sendinya itu lemas dan nikmat sekali Pak, nikmat sekali ya. Itu yang saya rasakan kalau subuh ya. Nah, saya tidak tahu kalau bapak-bapak apakah nikmatnya waktu sholat asar. Dan ini saya jujur aja kalau sholat asar, apalagi masjidnya nggak ber-AC, ya, saya sholat asar itu kayak mau tidur itu, ngantuk betul. Apalagi masjidnya nggak ber-AC, apalagi saya habis perjalanan jauh, panas, ya tidak wudhu lagi, maka saya anjurkan bagi musafir, walaupun wudhunya belum batal, belum kentut, tapi siogianya wudhu lagi supaya lebih fresh. Ya, terutama waktu asar. Waktu asar itu waktu yang paling melelahkan, Pak, paling melelahkan. Sehingga di masjid saya itu jamaah yang paling sedikit itu asar. Di masjid saya. Pokoknya kalau asar itu dikit aja. Ya, kadang-kadang satu sop nggak penuh. Tapi kalau subuh 2 sop penuh, malah lebih. Ya, kalau di Al-Mabrur, apa ini? Nurul Fuad saya nggak tahu. Di sini yang paling sepi sholat apa Pak? Yang paling sepi sholat apa? Yang paling sepi. Kalau di tempat saya asar Pak. Asar paling sepi. Subuh rame tempat saya, subuh rame, maghrib rame, isya rame, zuhur rame. Ya zuhur rame. Pokoknya yang paling sepi itu asar. Nah itu adalah suatu gejala yang normal ya. Normal. Memang waktu asar itu waktu serba nanggung. Ada yang masih tidur, ada yang masih olahraga, ada yang masih ngaduk semen, ada yang masih pegang-pegang oli, macam-macam. Ya, waktu asar itu. Baik, saya kira itu kita sampai kepada poin yang kelima, yaitu iyyaka na'budu. Insyaallah nanti bulan depan kita akan membahas ihdinas siratal mustaqim. Ya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.